Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini kelanjutan dari tema hari kemarin, yaitu masih bicara tentang haus dan lapar, ya. Haus dan lapar. Saudara, oke, ya, masih bicara tentang haus dan lapar. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya, bahwa kehausan dan kelaparan itu harus muncul dari dalam kehidupan kita. Sehingga Anda merasakan adanya kekosongan di dalam diri Anda, ya. Sehingga Anda membutuhkan sesuatu karena Anda merasa ada sesuatu yang harus diubah, ada sesuatu yang harus dicapai, ada sesuatu target yang harus Anda kejar. Dan Anda merasa tak mampu, Anda butuh Tuhan. Ya, kekosongan-kekosongan seperti itu. Nah, disinilah haus dan lapar akan Tuhan itu akan muncul. Ya, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan inilah saatnya, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemuinya. Nanti akan ada waktu, masa di mana orang tidak bisa lagi cari Tuhan. Kenapa? Masa grace, masa anugerah ini sudah berakhir. Sehingga orang-orang yang tereliminasi, yang sudah ketinggalan, mereka sulit sekali untuk menemukan Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka harus mengalami sesuatu pisah dengan Tuhan itu. Nah, disinilah selama ada waktu untuk mencari Tuhan dan Tuhan berkenan untuk ditemuinya, cari Tuhan, saudara. Ya, cari Tuhan dengan rasa lapar, dengan rasa haus, ada kerinduan-kerinduan, ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan hanya masalah perkara berkat, mujizat, atau kesembuhan, tapi dekat dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mau ngerti Tuhan, mau tahu isi hatinya Tuhan, mau tahu tentang rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Saudara, kita lanjutkan ya materi pelajaran kita. Bahwa kesadaran akan target yang harus dicapai akan membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran dan merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk menjadi sempurna. Ya, sekali lagi saya ulang. Kesadaran akan target yang harus dicapai akan membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran dan merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk menjadi sempurna. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendengar ajakan daripada Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna, Anda jangan hanya shock kaget, kenapa saya harus sempurna? Tapi sekarang kita bersyukur, ada seseorang, ada pribadi yang menawarkan, mengajak Anda untuk berubah, untuk bertumbuh, mencapai satu target yang disebut sempurna itu. Amin. Ya. Nah, sekarang sempurna itu merupakan target di depan Anda yang harus Anda capai, yang harus Anda raih, yang harus Anda kejar sampai Anda ada di tempat itu. Ya, tempat yang namanya sempurna itu. Bagaimana saudara kita bisa terus semangat untuk mengejar target kesempurnaan itu? Nah, disinilah saudara, kerinduan yang dalam itu harus dibangun lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Jangan merasa puas dengan keadaanmu sekarang, ya. Anda harus bertumbuh setiap hari, targetkan. Anda harus lebih baik daripada hari kemarin, betul? Besok saya harus lebih baik daripada hari ini. Besok saya akan menemukan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi daripada apa yang saya temukan hari ini di dalam Tuhan. Targetnya harus ditingkatkan, ya. Kenapa? Untuk mencapai kesempurnaan itu dari step by step, ya. Step by step. Terus naik, sampai nanti ketemu dengan Bapak,
Anda diubah menjadi serupa dengan Bapa itu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Amin. Nah, saudara, sebaliknya, mereka yang merasa puas dengan keadaan rohani yang sudah dicapainya, menyebabkan orang itu akan mengalami stagnasi, menghabiskan waktu hidupnya untuk kepuasan hal-hal kedagingan saja. Jadi kalau orang sudah merasa puas, ya, mereka nggak butuh lagi, target itu mulai dilupakan. Mereka hanya puas dengan apa yang sudah mereka capai, ya. Ada beberapa orang yang saya perhatikan seperti itu, ya. Baru ada di level ya mungkin ya memang sudah bertumbuh sih, ya. Tapi sudah merasa puas ada di situ. Padahal pertumbuhan itu harus terus setiap hari. Saya bilang ya, saya kalau ditanya orang itu, Pak, ya, dengan kondisi level seperti ini, orang yang nanya biasanya kan di bawah level saya ya. Lalu saya tanya, dia tanya, Pak, gitu ya, bagaimana perasaan Bapak ada di level seperti ini? Ya, saya bilang apa? Ini belum seberapa, saya bilang, masih jauh, ya. Selama hamba masih bernafas, saya katakan dia, saya akan terus menambah terus pertumbuhan itu, pertumbuhan itu, pertumbuhan itu, pertumbuhan itu, pertumbuhan itu, pertumbuhan itu. Saya harus menggali terus, menggali terus, menggali terus, menggali terus. Saya harus mengenal terus, mengenal terus, mengenal terus, mengenal terus. Ya, Paulus katakan apa? Ya, mencapai pengenalan sampai kita ini melihat betapa tinggi, dalam, lebar dan luasnya tentang Allah itu loh. Ya, jadi kalau kita baru masuk sedikit merasakan namanya hadirat Allah di dalam kehidupan Anda, itu baru suasana Anda ketemu Tuhan, ya. Tapi pengenalan akan Tuhan itu harus lebih dalam lagi. Nanti ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Ketika ya orang masih ada di pinggir pantai gitu ya, lalu kakinya sudah mulai menyentuh air gitu, dia bisa bermain-main menurut keinginannya sendiri ya di air itu, betul? Tapi ketika dia terus masuk ke dalam, sampai akhirnya dia tenggelam di sana, ya apa yang terjadi? Dia hanya ikutin arus atau gelombang itu, betul? Keinginan sendirinya sekarang dia hanya menahan seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang terjangan ombak itu jauh lebih kuat daripada kekuatannya, sehingga dia boleh hanyut oleh aliran atau gulungan ombak tersebut, betul? Semakin kita mengenal Tuhan, itu sama seperti ketika kita masuk ke dalam kedalaman air itu loh. Ya. Sehingga keinginan kita sendiri itu lenyap semakin hari. Coba cek sendiri ya. Semakin Anda mengenal Tuhan, ya, nanti doamu akan berubah. Awal-awal orang mengenal Tuhan biasanya mereka itu kan banyak permintaannya ya. Orang dunia bilang banyak cincong, banyak permintaannya, sedikit-sedikit ketemu Tuhan, mumpung ada di dalam hadirat Tuhan, lalu mulai memamerkan kekurangannya, lalu meminta Tuhan untuk memenuhinya itu dan ini dan sebagainya ya. Ya. Nah, tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam kedalaman Tuhan, nanti tentang keinginanmu itu bukan hal yang penting bagi Anda, ya. Yang penting menikmati Tuhan, ya. Sampai Anda hanya berdiam, lalu ngikutin arusnya Tuhan gitu loh. Lalu sama Tuhan dibawa terus masuk lagi, lebih dalam. Ketika Anda mulai tenggelam di dalam lautan semakin dalam, ya Anda tahu, laut dangkal isinya apa saudara? Biasanya ya sampah-sampah, betul? Tapi kalau laut dalam, kalau lihat sudah, kalau Anda diving gitu ya, masuk ke dalam ke sana itu, Anda akan melihat betapa indahnya ya, banyak perkara yang bisa dinikmati ya ketika ada di kedalaman seperti itu. Pengenalan akan Tuhan itu seharusnya seperti itu. Jadi Anda bisa cek aja. Semakin berkurangnya keinginanmu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan untuk dirimu sendiri, itu menunjukkan bahwa tingkat kedalamanmu mengenal Tuhan itu sudah menambah ya.
Sekarang kok aku nggak pengen minta apa-apa ya sama Tuhan. Ayo ya, yang masih rajin meminta seperti itu masih ada di pantai gitu ya. Nah, masih bergejolak dengan keinginannya sendiri. Tapi ketika dia dihanyutkan, dia nggak ingin sesuatu, dia hanya menikmati Tuhan dan sebagainya. Ya, lah kepuasan rohani itu membuat orang nggak masuk ke dalam kedalaman Tuhan. Ya, kenapa? Dia menahan dirinya di daerah itu. Padahal ada sesuatu yang lebih lagi yang seharusnya dia boleh raih ya. Tapi karena dia puas di situ, menikmati di daerah situ, dia mengalami stagnan di tempat itu. Nah, Bapak Saudara, saya harap malam hari ini yang ikut kelas pemuridan ini nggak ada satupun yang merasa puas diri ya tentang kondisi kerohanian Anda sampai saat ini. Yuk kita bangun rasa haus, rasa lapar, keinginan untuk terus bertumbuh itu sampai lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 6. Tuhan Yesus di khotbahnya di bukit, dia pernah berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan di sini, haus dan lapar akan kebenaran. Ya, haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Cari kebenarannya. Kebenaran apa lagi ya yang akan saya dapatkan di dalam Tuhan itu, ya? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana Anda bisa menemukan kebenaran itu? Ya, Anda harus punya rasa lapar dan haus. Amin. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu pernah menubuatkan, saudara, ya, akan adanya masa atau suatu hari, ya, Tuhan sendiri yang akan mengirim apa? Mengirimkan kelaparan. Ya, karena melihat banyak orang yang sudah merasa puas diri. Kita lihat dalam Amos pasal 8 ayat yang pertama. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, ya, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang akan mengirimkan kelaparan. Tapi bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang setia ikut online discipleship revival total ministry ini. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terbilang orang yang haus dan lapar itu. Sehingga Tuhan nggak perlu mengirim kepada Anda kelaparan dan kehausan itu loh. Kenapa? Anda sendiri sekarang dalam kondisi haus dan lapar. Ketika saya lagi pindahan rumah ya, karena rumah saya lagi direnov. Terus, saudara, saya pikir pindahan itu sebentar. Ya, ternyata waduh banyak gini-gini dan ngurusi sana sini itu dan itu. Akhirnya hampir 2 minggu ya. Nah total gitu, wah banyak WA masuk gitu loh. Pak, kapan pemuridan lagi Pak? Ya, apa sudah selesai ya Pak? Gitu ya. Kurang lebihnya begitulah gitu ya. Saya nggak terus terang sih kepada mereka ya. Saya bilang, nah nantilah tunggu waktunya gitu ya. Nah akhirnya setelah longgar ya, capeknya juga udah mulai hilang gitu ya. Nah, terus saya mulai buka lagi. Nah setelah itu, ketemu lagi. Saya pikir saudara, kalau udah libur 2 minggu gitu yang hadir mungkin kurang lebih tinggal 5 atau 6 aja gitu ya. Tapi masih banyak loh saudara, gitu ya. Saya terkejut. Weh, gitu ya. Mereka masih begitu antusias mau belajar. Itu yang menyemangati saya saudara.
Rasa capek saya hilang, saudara. Semangat saya itu. Dan sekarang, saudara, kalau saya harus libur karena mungkin ada pelayanan mendadak atau karena ada sesuatu dan sebagainya, itu kadang-kadang saya merasa berdosa besar. Kenapa, saudara? Saya rasanya itu nggak memenuhi tuntutan Anda ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan menyampaikan berita ini kepada Anda. Anda sedang haus, Anda sedang lapar, saya tinggalin gitu ya. Nah, malam hari ini saya harap ya Bapak Ibu Saudara, apapun juga, kadang-kadang orang ya, waduh saya nggak peduli gitu ya. Kondisi saya repot kayak apapun juga. Dulu saya lihat ada satu muridnya, sambil kerja loh ya. Sambil nganter makanan gitu di motor gitu ya. Dia terus dengerin gitu ya. Dia buka kamera gitu. Kamu di mana gitu? Iya Pak, sambil nganter makanan Pak ini ke sana ya. Lah, karena dia buka restoran gitu ya. Lah, jadi ada orderan, dia antar nggak mau ketinggalan. Udah senang. Dia jalan itu ada juga yang baru pulang kerja, dia nggak mau ketinggalan gitu ya. Mau ke Cibubur pulang kerja gitu, masih pakai helm gitu ya. Jadi hanya kelihatan helmnya. Sopo kuwi ya. Nggak taunya Pak Julren. Weh, gitu ya. Nah, saya lihat semangat-semangat yang luar biasa seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa yang ikut kelas pemuridan online discipleship ini adalah orang yang terbilang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Ya, jadi Anda nggak perlu dikirim oleh Tuhan rasa haus dan lapar itu. Kenapa Tuhan harus mengirim kepada seseorang rasa haus dan lapar itu? Karena mereka sudah merasa puas diri dengan keadaannya dan kondisinya yang dialami saat ini. Sehingga kadang-kadang Tuhan harus mengguncang sedikit keadaannya. Sehingga dia merasa harus butuh Tuhan. Amin. Nah, kekuatannya kadang-kadang dipatahkan. Walaupun dia merasa sudah bisa dan terbiasa melakukan itu, kadang-kadang Tuhan buat mentok gitu ya. Sampai dia akhirnya merasa nggak ada jalan. Lalu baru dia ingat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu buru-buru cari Tuhan. Kadang-kadang situasi seperti itu dibuat oleh Allah. Untuk apa? Memunculkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sekarang pilihannya ya tergantung Bapak Ibu Saudara sendiri ya. Mau dikirim rasa lapar dan haus atau Anda punya tekad lapar dan haus sendiri. Ya. Kalau Anda nggak punya rasa lapar dan haus, nanti Tuhan akan kirim rasa lapar dan haus itu dengan situasi yang kurang mengenakkan di dalam kehidupan Anda dan akhirnya Anda cari Tuhan, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, orang yang merasa puas diri itu kadang-kadang mereka sudah merasa tercukupi ya, baik secara rohani maupun secara kekayaan materi dan sebagainya. Oleh sebab itu, seorang yang namanya Yakobus, orang yang berhikmat itu, dia mengingatkan kepada orang-orang yang disebut orang kaya. Coba baca Yakobus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yakobus itu dengan terus terang berkata begini, jadi sekarang, hei kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan, semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu, kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi tulisan Yakobus itu sangat keras sekali ya. Dia berkata kepada orang yang merasa kaya, dengan kekayaannya dia berpikir dia bisa lakukan apa saja dengan kekayaannya. Ya. Itu yang terjadi ya di sekitar kita. Kalau orang sudah merasa kaya kadang-kadang nggak butuh Tuhan, ya. Tuhannya ganti duitnya itu. Ya. Makanya dia bekerja keras, bersusah payah
untuk mengumpulkan harta. Kalau ada orang yang sedang berupaya bekerja keras seperti itu, saya tanya kadang-kadang, Pak, gitu, atau Bro, gitu, kenapa kamu begitu antusias ngumpulin duit seperti itu, kekayaan seperti itu? Nah, lalu dia bilang ini, kalau nanti aku sudah punya duit, saya bisa buat apa saja. Ya, karena Pak, kuncinya cuma satu, cen, ya, duit, ya. Kan ada pepatah mengatakan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, akhirnya melayang. Itu ya. Makanya sebelum saya ditendang dan melayang, saya harus punya uang. Ya. Nah, Saudara, orang kadang-kadang memikirkan bahwa kalau punya uang dia bisa berbuat segala-galanya. Ya. Saya beberapa kali menemukan orang yang punya prinsip seperti itu. Tapi satu hari Tuhan tunjukkan, uang itu bukan segala-galanya. Tuhan itu adalah segala-galanya. Satu kali orang yang bangga dengan kekayaannya itu jatuh miskin, Saudara. Ya. Lalu datang untuk minta didoain. Saya tahu dulu dia orang kaya. Saya dengar dia banyak membantu orang, membantu gereja dan sebagainya dengan kekayaannya, dengan motivasi apa, saya nggak ngerti. Ya. Tapi satu hari dia jatuh dalam kemiskinan seperti itu. Ya, lalu datang nih minta didoain. Nah, ketika datang, saya masih melihat Saudara bekas-bekas bos ada di dalam dirinya. Ya, dari cara ngomongnya, dari cara penampilannya, ya. Nah, kadang-kadang itu gaya berpikirnya, nah itu juga seperti masih jadi kayak orang kaya seperti itu ya. Nah, saya bilang gini, tahu nggak, ya, kamu itu sekarang bukan orang kaya ya. Kaget dia, ya. Jadi orang kadang-kadang nggak nyadar, kekayaannya sudah hilang, tapi dia masih berlagak kaya itu loh. Lah di sini saya colok matanya, Saudara. Saya bilang ini, kamu itu sebenarnya sudah nggak kaya, tapi kamu nggak menyadari sesuatu kan? Tapi bukan kebetulan kamu datang ke tempat ini, ya. Sekarang saya kasih tahu, sekarang cari Tuhan benar-benar. Temukan Tuhan di dalam hidupmu. Dan jadikan Tuhan itu harta yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Ya, nanti kamu lihat, hidupmu akan berbeda, berubah seperti itu. Ketika saya ngomong seperti itu, dia nangis. Dia bertobat. Ya, lalu berkata, memang Pak benar. Dulu saya sangat mengandalkan kekayaan saya. Karena saya pikir kalau dengan duit itu semuanya bisa saya beli. Nyatanya Pak, ya, duit itu pun gak abadi. Ya, sekali ketipu meleset dalam bisnisnya habis total, ya. Dari punya rumah gedong beberapa biji, akhirnya harus ngontrak di gang, Saudara. Ya, kemana-mana naik motor seperti itu. Biasanya AC, sekarang AB, ya, atau AB angin berobos, lah itu ya. Wow, Saudara ya, kepanasan makan badan itu agak hitam. Nah, sayang sekali ya. Nah, akhirnya Saudara saya bilang, ini saatnya. Anda harus cari Tuhan. Tiap hari rindukan Tuhan di dalam hidupmu. Lalu saya suruh baca Yakobus 1 sampai 6 itu. Lalu dia senyum, dia bilang gini, Pak, ternyata ada ayatnya ya. Tapi kenapa saya nggak pernah baca ini ya? Lalu saya bilang, Bapak di gereja mana ya? Oh, dia sebut gereja A gitu ya. Pendetamu nggak pernah khotbah ini ya? Oh enggak Pak, khotbahnya hanya mujizat, hanya kesembuhan, hanya pengurapan gitu kan. Tentang teguran-teguran gini nggak pernah. Saya bilang, oke, ya, sekarang ada PR. Ya, saya kasih link YouTube saya. Lalu saya bilang, dengerin banyak di situ ya. Pengajaran-pengajaran. Supaya kamu banyak mengerti tentang kebutuhanmu yang sesungguhnya. Yaitu pengenalan akan pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, Saudara. Sekarang kita tahu ya. Ikut Tuhan itu personal. Ya. Ikut Tuhan itu punya tanggung jawab pribadi. Jadi setiap orang, walaupun Anda itu mungkin, ya, bapakmu itu pendeta, ya, tapi kalau Anda sebagai anaknya nggak pernah nyari Tuhan, ya, Anda tidak akan mengalami kehidupan yang rohani hanya gara-gara bapakmu seorang pendeta. Ya. Ini urusan pribadi dengan Tuhan. Jadi sekarang kita harus mulai ya.
kerinduan kehausan kita ini harus kita capai, kita tingkatkan sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Seseorang yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, imannya nggak akan tergoyahkan. Kenapa? Dia pernah ketemu Tuhan. Tapi kalau cuma ketemu Pak Gideon, ya, hanya ketemu dengan pengajar-pengajar RTM, ketemu pendetamu, ya, nanti itu hanya kata mereka. Tapi kalau Anda bisa ketemu Tuhan secara pribadi, dan Tuhan ngomong langsung dengan Anda, badai, tofan, banjir, apapun yang menimpa Anda akan terngiang-ngiang dengan perkataannya. Jangan takut, aku menyertaimu. Siapa yang menyertaimu? Tapi kalau itu hanya omongan saya yang Anda dengar, ketika badai, tofan, banjir itu menimpa Anda, yang Anda ingat apa? Oh, kata Pak Gideon, khotbahnya Pak Gideon tuh kemarin seperti ini. Tapi kalau Anda ketemu langsung dengan Tuhan, Anda bisa berkata apa? Kata Tuhan, Tuhan menjamin saya. Pak Gideon nggak omnipresent, Tuhan omnipresent. Amin. Kalau Anda telepon saya, kalau Anda datang ke sekretariat atau ke rumah saya, baru Anda ketemu saya, lalu bisa ngobrol dengan saya, tuh. Tapi kalau Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan ada di mana-mana. Amin. Karena Dia maha hadir. Ingat tuh, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membuat Anda solid. Jadi orang yang pernah ketemu dengan Tuhan, ya, dia akan tidak pernah mengalami goyah di dalam imannya. Nah, oleh sebab itu, kenapa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia nggak langsung aja naik ke tahta Allah Bapa lalu duduk enak-enak di sana, menikmati hasil ketaatannya. Tapi Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, gentayangan selama 40 hari. Ngapain saudara? Ketemu murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus harus ketemu murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus pernah mengingatkan sebelum penyaliban Yesus itu. Dia berkata kepada para murid-muridnya, sebentar lagi imanmu akan diguncangkan. Karena apa? Anak manusia akan ditangkap dan dibunuh. Kamu akan tercerai-berai. Kamu akan kacau balau. Kondisi itu memang betul. Ketika Yesus ditangkap dan digantung di kayu salib dan dinyatakan mati dikubur, itu kondisi murid-muridnya itu pada bimbang. Ada satu saudara yang langsung pulang ke Emmaus, betul? Ngapain? Pulkam ke sana. Ya, ternyata dia sakit perut, saudara. Ya, muntaber, ya, mundur tanpa berita. Ya, mundur tanpa berita, ya, pulang kampung. Amin. Tapi Anda lihat, Yesus yang ada di muka bumi pada waktu itu, kejar murid itu ya. Untuk apa Yesus mengejar mereka? Supaya imannya kembali pulih, lalu balik lagi ke Yerusalem. Betul? Masih banyak yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menjumpai mereka, lalu mereka ketemu dengan Yesus secara pribadi, imannya semakin kuat, lalu menyala-nyala lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebelum ia mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, ia merasa perlu meneguhkan mereka dengan menampakkan dirinya sendiri sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan yang kuat. Ya. Sekarang kita nangkep ya. Apa tujuannya? Tuhan Yesus ini ketemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada mereka. Sebelum pengutusan itu diberikan, ya, Tuhan mau murid-murid yang akan diutus itu memiliki keyakinan yang kuat. Nanti kalau dibantah argumen dengan orang-orang itu ya, yang melawan dia bisa ngomong, dia bisa menjawab tentang Tuhan itu loh. Ya, kalau orang bilang Tuhanmu mati, orang yang berjumpa dengan Yesus bilang apa? Enggak,
Aku baru ketemu kok. Betul nggak itu? Tuhanku bangkit. Bisa menjelaskan. Karena apa? Ketemu langsung dengan Yesus. Amin. Makanya Yesus mau ketemu dengan mereka. Personal. Pribadi lepas pribadi. Dijumpai. Khususnya mereka yang sedang gundah. Khususnya mereka yang sedang gelisah. Khususnya mereka yang sedang khawatir. Khususnya mereka yang sedang bimbang. Amin. Kalau hari ini Anda sedang mengalami kebimbangan, ya, goncangan di dalam kehidupan Anda. Nomor satu, jangan telepon pendeta dulu. Nomor telepon Pak Gideon berapa ya? Coba, kan Yesus, Bapak dan Roh Kudus ada di dalam hatimu, bukan? Sapa dia dulu. Sampai Anda mendengar dia ngomong kepada Anda. Ya, ketika Anda mendapatkan firman yang dari dia itu, tapi Anda masih bingung, nah Anda boleh telepon Pak Gideon. Ya, saya ngalami seperti ini, saya mencari Tuhan, saya ketemu Tuhan, dan saya merasa Tuhan itu ngomong seperti ini. Benar enggak sih Pak? Ya, nah di sini biasanya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saya untuk memberikan peneguhan kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendapatkan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Anda. Amin. Jadi beberapa orang pernah ya konseling ke sekretariat atau ke bengkel. Ya, setelah ketemu konseling pribadi dengan saya tanya dulu. Ya, di tengah masalahmu seperti ini, kamu pernah cari Tuhan enggak? Ada enggak upaya untuk nyari Tuhan, nanya Tuhan kenapa saya ngalami seperti ini Tuhan? Ya, kan ada lagunya, bila hati berbeban berat. Ku tanya Yesus, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tanya. Mungkin Anda masih ragu dengan jawabannya. Itu pikiran saya sendiri atau itu jawaban Tuhan. Anda butuh peneguhan. Peneguhan dari mana? Bisa sahabat Anda, bisa orang lain, bisa hamba Tuhan, bisa senior Anda, bisa pembimbing rohani Anda. Men. Tapi langkah pertama adalah cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Jangan cari enaknya. Ya, saya punya masalah, saya lempar ke Pak Gideon biar Pak Gideon yang repot. Ya, Pak Gideon tolong tanyain Tuhan. Loh, hal nanya Tuhan itu bukan urusan saya sebenarnya. Anda yang punya masalah, Anda yang nanya sama Tuhan. Betul nggak? Ya, jangan pakai sistem calo. Jangan pakai sistem calo, you know? Nah, kalau Anda mungkin di zaman masa-masa kami karismatik dulu, wah itu seneng, you know? Karena apa? Saya cari target yang begitu-gitu. Siapa ya orang yang bisa gini supaya apa? Supaya nanti saya menyatakan, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Tadi saya tanya Tuhan tentang kamu, gini. Wah, akhirnya Gideon jadi populer ya. Wah, kalau ada apa-apa, cari Pak Gideon. Sekarang tidak. Ya, melatih Bapak Ibu Saudara untuk punya hubungan personal, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, sayangnya sekarang kita lihat ya. Sekarang banyak hamba Tuhan bangkit memberitakan Injil tanpa pernah melihat atau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kesaksian mereka tidak akan pernah sekuat mereka yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, nah banyak sih hamba Tuhan ya. Mereka rajin bahkan dengan dananya sendiri kadang-kadang melalang buana untuk terjun dalam pelayanan. Luar biasa sih semangatnya, ya. Nah, tapi sayangnya mereka itu pergi memberitakan Injil, pelayanan, khotbah di mana dan sebagainya itu, ya. Tapi mereka sendiri nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya kasih tahu ya, khotbah itu bisa dipelajari. Ada namanya pelajaran khotbah, namanya homiletik, ya. Ada buku panduannya. Kalau Anda memang jago ngomong ya,
Anda nanti tinggal beloki aja ke rohani, ya, cari dasar ayatnya ini, Anda sudah bisa khotbah. Merangkai ayat, lalu menyusun, mencoba untuk menyampaikannya. Kelihatannya indah, saudara ya. Tapi Anda nggak pernah mengalaminya. Ya, saya ingat satu hari di sekolah Alkitab, ya. Jadi di sekolah Alkitab itu ada acara sebelum kita belajar bersama-sama. Setiap hari itu ada chapel, ya. Itu waktu cuma setengah jam, ya, seperempat jam pujian, seperempat jam firman. Jadi gantian nih siswa-siswi ini, ya. Nanti satu pujian, satu khotbah gitu ya. Nah, terus saya punya teman orang Ambon waktu itu ya. Nah, dia khotbah, dia khotbahnya tentang damai sejahtera. Oh, keren banget ya, damai sejahtera ya. Lalu dia ambil ayat itu, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan ini tidak seperti apa yang dunia berikan. Kurang lebih ayatnya seperti itu, ya. Nah, setelah dia coba menguraikan ya tentang damai yang luar biasa ini dan sebagainya, terus ya menit-menit terakhir dia bilang gini, ya. Teman-teman, ya, memang ya apa yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Ya. Tapi hari ini hatiku sedih. Aku nggak ada damai. Kenapa? Odol habis, sabun habis, gitu ya. Loh di asrama saudara, gitu ya. Loh, ya semuanya jadi saya bingung gitu ya, macam gitu. Semua pada ketawa semuanya gitu ya. Nah, you know. Jadi dia khotbah tentang damai sejahtera, dia kehilangan damai. Dia nggak punya damai. Lucu nggak saudara ya? Lucu kan? Nah coba nih saudara ya. Kalau Anda bicara banyak hal nih, umpama ya, Anda bicara tentang healing, kesembuhan. Tapi Anda ya, mungkin Anda punya penyakit. Tapi Anda nggak pernah ngalami disembuhkan Tuhan. Lalu Anda bicara tentang healing, kesembuhan itu. Ya, Anda mengajak, menawarkan orang bahwa Tuhan itu penyembuh kita. Wah, saudara, dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh kita dan sebagainya. Ya, nah, tapi Anda belum pernah ngalami namanya disembuhkan Tuhan. Ya, khotbahmu itu hampa. Tapi kalau Anda pernah ngalami disembuhkan Tuhan, walaupun khotbahmu belepotan, tapi kesaksian hidupmu itu merupakan jawaban bagi jemaat yang mendengarkannya. Amin. Dia nggak peduli jelek khotbahmu, nggak peduli. Dia hanya melihat satu poin, bahwa Tuhan dialami oleh orang yang ngomong itu. Amin. Nangkep saudara ya. Banyak orang fasih dalam berbicara, tapi dia tak pernah ngalami Tuhan. Ya, ngalami Tuhan. Sudah kalau saya bicara tentang ditolong Tuhan, mujizat itu, saya bilang hampir tiap hari. Saya hidup dalam mujizat. Kalau saya bicara tentang pemeliharaan Tuhan, ya, itu saya alami dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya khotbah tentang iman, tentang pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dan sebagainya itu, banyak kesaksian hidup saya yang memberkati orang-orang yang mendengarkan khotbah saya. Ya. Nah, ini contoh aja, Saudara. Dan biasanya sih, Saudara ya, kalau Anda pernah mengalaminya dengan Tuhan, powernya ada, anointingnya ada di daerah itu. Kenapa? Anda tersalur, terhubung dengan pusatnya, di bidang itu, di bagian itu. Ya, betul, Saudara. Saya pernah mengalami namanya mujizat. Ya, ketika istri saya melahirkan, bukan saya yang melahirkan ya, tapi istri saya ya. Nah, wah, Saudara, itu perjuangan ya. Melahirkan anak pertama itu 18 jam. Ya. Jadi sore masuk, besok siang baru lahir, Saudara. Wah, Saudara. Akhirnya lahir anak itu ya, tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Itu semua tokoh-tokoh RTM itu hadir karena malam 23 itu kami mengadakan Natal di Jakarta. Lalu saya buka acara sebentar, lalu saya kembali ke rumah sakit dekat itu ya, Harapan Kita, lah bikinnya di Gapura Mas. Ya, selesai acara itu semua pengurus termasuk Pak Andreas, Ibu Durkas Daud ya, semuanya itu pada datang doain istri saya itu, ya, supaya cepat lahir. Tapi nggak lahir-lahir, ya.
Tapi akhirnya ada sesuatu ya, memang ada kutuk sumpah serapah yang pernah dilontarkan oleh orang, jadi akhirnya harus terjadi rekonsiliasi dulu, akhirnya terjadi mujizat. Lalu saya mulai cerita nih tentang mujizat itu. Ada beberapa orang yang ngalamin anaknya ya, waktu mengandung dan melahirkan susah. Dia ingat kesaksian saya, dia telepon saya, Pak Gideon, ya. Ini gini gimana? Bayinya sungsang Pak, ya. Wah ini menderita Pak, gini. Dan dokter bilang harus disesar Pak, ini gitu dan sebagainya. Tapi saya nggak punya duit Pak, gini. Wah gitu ya. Akhirnya saya bilang, yuk kita doa bersama-sama. Saya perintahkan bayi itu muter balik ya, untuk menuju jalan yang benar. Gitu, untuk menuju jalan yang benar dalam nama Tuhan Yesus gitu, amin gitu ya. Nah setelah itu kurang lebih 5 menit atau 10 menit itu dia begini, Pak ya, dokter datang dilihat dan posisinya udah benar Pak, gitu. Sekarang bukanya makin cepat Pak, gitu. Wah puji Tuhan ya. Akhirnya lahir, lalu syukuran saya diundang untuk melihat hasil mujizat seperti itu ya. Lalu orang bilang gini, Pak, kok Bapak ya dalam bidang ini? Ya karena saya ngalami, gitu. Nah, bukan berarti saya promosi hari ini nanti kalau ada begitu supaya telepon saya, enggak ya. Bukan itu ya. Itu pasti pengalaman saya ini membuat saya ngerti ya. Saya punya belas kasihan, compassion ada di tempat itu karena saya ngalami dengan Tuhan. Ada pelajaran yang sudah saya pelajari bersama dengan Tuhan. Ternyata masalah itu ada mekanismenya, bukan? Masalah duit, masalah mujizat, masalah sakit, setiap masalah itu ada mekanismenya masing-masing. Jadi ketika Anda pernah mengalami, Anda tahu bagaimana mengeluarkan orang lain, ya, ketika orang lain mengalami hal yang sama seperti apa yang pernah Anda alami. Amin? Ya. Nah, Saudara, Pak Andreas itu punya masalah ya, satu kelemahan satu ya, dia itu punya roh minder. Pak Andreas itu ya. Itu benar-benar ya. Dia padahal jenius, pernah jadi dosen ya di ITB dan sebagainya. Tapi roh minder itu ada dalam dirinya. Sampai akhirnya Tuhan itu menyembuhkan roh mindernya Pak Andreas itu ya. Lah ketika KPP di Cikini itu ya, itu ada anak ya yang disuruh ngangkat OHP itu ya. Terus anak ini malah nyuruh anak perempuan suruh ngangkat situ ya. Lalu Pak Andreas mikirin, ini kenapa ya? Ya, kok ada anak begitu? Gak taunya si anak itu minder sudah. Kalau naik panggung segala macam itu nggak berani. Dilihat orang itu nggak berani sudah ya. Akhirnya waktu pelepasan dia ngomong gitu, saya itu minder takut ketemu orang gitu. Lalu didoain sama Pak Andreas. Pak Andreas itu bilang gini, ya, aku tahu apa yang mengikat dan menguasai diri anak ini. Aku kenal betul. Kenapa? Karena roh yang ini pernah berdiam di tempatnya Pak Andreas lama sekali kan. Jadi bilang, aku kenal betul. Ya, langsung tengking ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ya. Lalu terjadi kelepasan dengan anak itu. Besoknya Saudara ya, anak itu dites sama Pak Andreas, ketika sudah dilayani itu gimana, berubah atau enggak. Disuruh angkat UHP lagi Saudara dekat panggung gitu loh. Nah, kali itu dia enggak nyuruh anak-anak yang lain, you know. Dia angkat sendiri, dia nyalain sendiri, lalu dia tes dan dia mulai naik panggung, jalan sana, jalan sini. Pak Andreas itu memperhatikan, ngapain ya anak itu jalan sana, jalan sini. Pak Andreas baru enggak, oh dia lagi testing, ya. Dia enggak malu lagi dilihat orang. Roh mindernya sudah hilang. Nah Saudara, hasil perjumpaan pribadi, pengalaman pribadimu dengan Tuhan, itu akan lebih cepat untuk menolong orang lain karena Anda mengenal, ya, mengerti. Nah, di sini Saudara ya, penting sekali. Hamba Tuhan harusnya seperti itu. Sebelum dia banyak keliling kemana-mana, harusnya dia banyak bersekutu dulu dengan Tuhan. Ya, ngalami Tuhan di dalam hidupnya. Sampai dia dengar, bangkit, pergi, aku mengutus engkau. Ya, jadi dia pergi bukan karena keinginannya sendiri. Karena dia dengar Tuhan bilang, pergi, aku punya tugas untuk kalian. Coba kalau mau jujur, banyak hamba Tuhan melakukan aktivitas pelayanannya bukan karena disuruh Tuhan. Karena maunya sendiri,
maunya sendiri. Amin. Maunya sendiri. Pengalaman pribadi dengan Tuhan nggak pernah ada. Nah ini saudara ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini membuat hamba Tuhan ini kadang-kadang dia akan mengalami stagnan atau masalah ketika dia sedang dalam pelayanan itu. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 40 sampai 41. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia ya menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, perhatikan saudara, Tuhan tidak menampakkan diri ke banyak orang loh, hanya orang-orang tertentu. Kenapa harus orang-orang tertentu? Apa Tuhan itu pilih-pilih kasih? Enggak. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau kita tidak punya hati haus dan lapar dan mau mencari Tuhan, walaupun Tuhan itu ada, Anda nggak akan ketemu Tuhan. Betul? Jadi ketemu Tuhan itu dimulai dengan tekad dari diri kita. Aku mau ketemu, aku mau cari. Berapapun aku harus bayar harganya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi hanya beberapa. Tadi dikatakan ya. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah, yang pernah makan minum bersama dengan Tuhan. Ya, nah, Kisah 13 ayat 31. Selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Nah, jadi hamba Tuhan itu adalah mereka yang pernah punya pengalaman ketemu dengan Tuhan. Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Lalu mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi-saksinya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 7 sampai 8. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus itu sering disebut sebagai hamba Tuhan atau rasul prematur. Ya. Dari mana istilah itu? Dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini loh. Walaupun sudah terlambat, ya, jaraknya itu jauh, saudara. Kalau murid-murid yang pernah berjumpa dengan Tuhan dulu duduk makan bersama-sama dengan Paulus nggak pernah. Ya. Jadi Tuhan hanya menyemangati orang yang pernah ketemu dengan dia. Tapi untuk Paulus ini, itu secara roh. Ketika dia di Damaskus dia, lalu ada sinar yang terang. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus tanya, siapakah engkau? Aku Yesus. Yang engkau aniaya itu jatuh dia, pak. Ya. Tapi Tuhan punya pilihan atas orang ini. Sehingga dia panggil Ananias untuk mendoakan Saulus itu. Ananias takut. Yesus katakan apa? Dia adalah hambaku yang kupilih. Jadi Paulus itu melakukan pelayanan atas dasar apa? Diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu menjadi suatu bahan kesaksiannya. Dan bukan hanya sekali Paulus itu ngalami dengan Tuhan. Banyak loh saudara, ya, dia ngalami dengan Tuhan itu banyak. Ketika dia dirajam batu, dia melihat Tuhan juga. Banyak saudara yang dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus itu imannya begitu kuat. Nggak pernah tergoyahkan walaupun aniaya, siksaan terjadi di dalam dirinya. Amin. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara?
Nah, Anda tahu ini gambarnya? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, ini stop kontak, saudara. Ya, nah, saya gambarkan Anda lampu ini. Ya, ini lampu kalau nggak dicolokin di stop kontak ini, lampunya nggak menyala. Bagaimana Anda bisa melayani Tuhan kalau Anda tidak terkonek dengan Dia? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Boleh disimpulkan, seorang baru dapat berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan bila ada atau pernah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Entah itu baik melalui penglihatan atau mendengar suaranya, ya, atau persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim, memberi peluang akan pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya, baca Kisah pasal 9. Ayat yang ke-27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, kita tahu bahwa ketika Paulus, ya sebelum diganti Paulus kan Saulus ya, dia mau bergabung dengan rasul-rasul, awalnya dicurigai. Barnabas memberi kesaksian. Ya, ini orang, dia sudah bertobat. Kapan dia bertobat? Dia pernah melihat Tuhan. Barnabas itu menceritakan kepada para rasul. Dia datang ke sini itu bukan keinginannya. Karena Tuhan bilang, aku akan mengutusmu ke bangsa-bangsa. Makanya dia bergabung dengan kita. Ya, buat alasan sudah ya. Perjumpaan pribadimu dengan Tuhan ini kalau ada orang menolak tidak bisa menerima Anda. Tapi Anda bisa katakan, Tuhan ngomong. Ya, Tuhan ngomong. Tuhan suruh saya ke sini. Tuhan suruh saya telepon Pak Andreas Daryanto. Ya. Ya. Nah, siapa yang pernah ya mendengar atau melihat kondisi seperti itu ya? Atau ada orang bilang, ngapain kamu ke sini? Tuhan suruh saya, gitu ya. Nah, Anda cek benar atau enggak, atau memang dia pengen ketemu Anda terus pakai nama Tuhan. Ya, tapi saya harap harus jujur ya, Mbak Tuhan, kalau benar-benar Anda dengar, Tuhan suruh gitu, Anda lakukan itu aja. Ya, pasti nanti akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, oke, saudara, berikutnya Kisah 9 ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias ya. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku. Ya. Terus ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di tengah suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Perhatikan ya. Jadi di Damsyik ini peristiwanya Saulus tadi ya, sudah saya bahas. Lalu setelah dia melayani, saudara, ketika dia mulai bimbang, dia mulai ragu, Tuhan bilang sama dia, ya, jangan takut, terus memberitakan firman dan jangan diam. Jadi kalau dia harus menantang ya maut sekalipun, karena pernah ya ada satu nabi namanya Nabi Agabus. Dia bernubuat di depan rasul-rasul dan di depan Paulus juga. Orang yang akan pakai ikat pinggang ini akan mati di Yerusalem. Lalu dikasih ke Paulus. Lalu semua jemaat nangis. Paulus jangan pergi. Ya, kamu sama halnya menyerahkan nyawa ke sana. Tapi Paulus bilang apa? Tidak. Aku harus pergi. Karena apa? Ini tugas. Tugas dari mana? Dia sudah dapat konfirmasi. Jangan takut. Kalau Paulusnya orang Jawa, ojo wedi. Ya, jangan takut. Tadi kata dia, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kalau Paulus ngikutin, ya
anjuran jemaat yang sayang sama dia itu, dia nggak ngikutin perintahnya Tuhan, bukan? Tuhan bilang, jalan terus, jangan diam. Hanya karena ancaman di depanmu. Berapa kali Paulus mengalami mujizat di tengah-tengah ancaman badai dan kematian itu. Kapal yang karam, betul? Selamat. Bukan hanya dia saja yang selamat. Seluruh isi kapal juga selamat, betul? Dan nama Tuhan dimuliakan di tempat itu gara-gara Paulus mengalami mujizat di tengah tantangan, betul? Yang hampir merenggut nyawanya itu. Banyak sudah dialami oleh Paulus itu. Karena dia berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dia melayani karena disuruh oleh Tuhan. Amin. Oke saudara, mari kita mulai belajar ya. Ada konektivitas kita dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, latih diri Anda. Nah, sekarang Roh Kudus menyediakan sebuah universitas ya, tempat kita boleh belajar. Namanya Universitas Terbuka Tuhan Yesus. Ya. Universitas Terbuka Tuhan Yesus. Banyak orang mencari ilmu dan pendidikan tinggi di dunia. Namun tanpa mengerti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya menawarkan sebuah sistem pendidikan surgawi untuk mendidik manusia dengan cara Allah seperti dahulu ia mengajar Adam. Ya, ia mengajar Adam dan Hawa setiap hari di Firdaus. Universitas terbuka namanya dan cuma-cuma alias gratis. Ya, ia sendiri telah membayar harga pendidikan itu di kayu salib. Bukan pengetahuan dunia nanti yang akan diajarkannya, tetapi pelajaran dengan cara pendidikan anak-anak Allah. Tujuannya, ia akan memulihkan kembali program pendidikan yang dahulu diberikannya kepada Adam di Taman Firdaus pada ketika hari sejuk. Ya, namun sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, ia masih berusaha untuk memuridkan manusia. Tetapi hanya seseorang yang pernah tercatat sebagai murid yang tamat pelajarannya. Henok. Ya. Barangkali Elia boleh digolongkan kelas Henok juga sih. Ya. Tapi yang benar-benar berjalan dengan Allah 360 tahun itu ya Henok ya. Kalau Elia itu kan hanya berapa tahun saja ya. Nah, Henok itu lulus ya, berjalan dengan Allah, belajar dengan Allah, akhirnya lulus cum laude. Ya, dunia tidak bisa menerima lagi, akhirnya Henok itu diangkat hidup-hidup oleh Allah. Ya, kita lihat ayat-ayatnya bahwa hidup itu adalah belajar. Ya, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikul kuk yang kupasang dan belajar kepada Yesus. Amin. Belajar kepada Yesus. Salah satunya yang kadang-kadang saya harus terus ya minta diajarin Tuhan Yesus itu satu lagi. Setia, saudara ya. Kenapa? Yesus itu sudah punya gelar ya. Kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu pasal 19, Rasul Yohanes itu melihat ada kuda putih dinaiki oleh seseorang yang menungganginya, namanya si setia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mendapat gelar kehormatan dari Bapaknya, setia. Bapaknya sendiri yang bilang, ya, engkau sudah sekolah di bumi ini, lulus cum laude, ya, karena engkau setia, karena engkau taat, maka ku beri nama di atas segala nama. Tuh. Nah, sekarang saya mau belajar kepada Yesus tentang kesetiaan. Saya kadang-kadang menyanyi, ajarku setia, ya. Ajarku setia. Tuhan, ajar aku setia. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu belajar setia kepadaku, sini. Blek,
Apa itu saudara? Dipasang kuk. Jadi kalau Anda berani berkata, Tuhan Yesus ajarin aku mau belajar kepadamu. Supaya bisa menjadi sepertimu. Betul? Ngomongnya enak ya. Tapi konsekuensi waktu Anda ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Ketika orang datang mau belajar kepada Yesus, satu hal yang dilakukan oleh Yesus. Ditaruh kuk di pundakmu. Betul? Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Belajar apa? Belajar jadi rendah hati dan lemah lembut. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuh. Pikul kuk. Enak enggak pikul kuk? Saudara? Enak enggak? Enak enggak? Apa sih kuk itu? Nah, coba lihat ya gambarnya. Nah, kuk itu apa? Nah, kayu ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini ya. Di sini nih. Nah, di sini ada satu lagi sini ya. Nah, ini dua ya, dua sapi ya. Ini akan berjalan bersama, tapi mereka harus terkonek dengan kayu ini. Ya, terkonek dengan kayu itu. Kuk itulah yang membawa Anda akan berjalan bersama dengan dia. Ya. Jadi ada istilah yang sebenarnya hampir mirip ya, tapi enggak sama. Ya. Tuhan berjalan dengan Anda atau Anda berjalan dengan Tuhan. Sama-sama Anda lihat dua orang, yaitu Tuhan dengan Anda sedang berjalan. Betul? Tapi arahnya, perjalanan itu terjadi karena siapa? Siapa yang punya kehendak? Ya. Nah, banyak orang kelihatannya bersama Yesus. Tapi orang yang memikul kuk, itu artinya apa? Dia tunduk pada otoritasnya Kristus. Kemana Yesus pergi, orang itu ikut pergi. Ya, kalau dia nggak mau, dia akan terseret. Itu yang membuat dia sakit. Jadi orang yang sudah taken kontrak, ya, mau belajar dengan Yesus. Nanti kalau ada masalah, kadang-kadang saya ceknya di sini ini. Kenapa hidupmu jadi susah seperti ini? Jangan-jangan kamu keseret kehendaknya Allah. Karena kamu sudah pernah taken kontrak dengan Allah mau belajar, dan kuk itu sudah melilit di pundakmu itu. Sehingga ketika kehendak Allah ke kanan, kamu ke kiri, kehendak Allah itu menarik kamu dengan paksa. Sehingga membuat kamu menderita seperti itu. Nangkep maksud saya saudara ya? Ada penderitaan di luar Tuhan. Ada penderitaan di dalam Tuhan. Bedanya apa? Yang di luar Tuhan belum kena kuknya Tuhan. Anda menderita karena apa? Memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Tapi ketika Anda mulai belajar setia, belajar ikut Tuhan dan sebagainya, masih menderita. Nah, di sini. Ritme langkahmu itu enggak sepadan dengan dia. Kecepatan speed langkahmu itu kadang-kadang enggak sama dengan dia. Sehingga lehermu ketarik. Kenapa? Karena sedang dipasang kuk oleh Tuhan. Jadi menggunakan istilah-istilah rohani itu harus mikir dulu konsekuensinya tuh. Jangan hanya menerima langsung tawaran itu. Semua hitung anggarannya, betul? Ingat tuh respon panggilan yang saya khotbahkan di seminar kemarin. Hitung anggarannya. Terima itu dengan sadar, tahu konsekuensinya. Pikul salib, pikul kuknya Yesus, itu ada konsekuensinya. Anda tidak ikut arahnya, tidak seirama dengan Yesus, pasti ya ketarik nanti. Waktu ketarik itu enggak enak.
Betul? Tapi kalau Anda belajar, Anda nurut dia, apa yang terjadi? Anda akan dibawa oleh Yesus. Kemana? Ke tempat-tempat yang penuh dengan mission impossible. Betul? Di mana Yesus pernah berada, di situ pelayanku juga pernah berada. Betul? Di mana? Yesus membangkitkan orang mati. Anda akan dibawa juga ke pengalaman membangkitkan orang mati. Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Anda juga akan dibawa ke pengalaman yang sama. Anda akan mengubah air menjadi anggur. Amin. Itu karena Tuhan gitu loh. Tapi kalau enggak, wow, banyak hal yang akan terjadi menyusahkan hidupmu. Ya, lanjut saudara. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, setiap orang yang mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Ya, memang semua akan datang kepada Yesus untuk belajar. Sehingga pola belajar ini akan kembali seperti pola belajar mula-mula. Kejadian 38 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Ya, kenapa Tuhan setiap hari sejuk menemui manusia? Dia mau share life, dia mau mengajar manusia, mau mengisi otaknya manusia itu supaya sampai punya pikiran Kristus. Ya, itu yang dilakukan. Ketika kita banyak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan, cara berpikirmu akan berubah. Cara bereaksimu akan berubah. Seperti Kristus. Kenapa? Langkah Kristus yang Anda ikuti, betul? Caranya seperti itu. Kejadian 5, ayat 22 sampai 24. Orang yang pernah berjalan dengan Allah, hasilnya keren. Ya, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Ya, perjalanannya panjang ya, 300 tahun. Ya, berjalan dengan Allah. Ngapain? Saya yakin Allah banyak ngobrol dengan Henok itu. Sehingga mengubah gaya hidupnya Henok itu. Sehingga dia layak menjadi buah sulung. Rapture lebih duluan. Ya, Lukas 6:40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi siapa saja yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Pertanyaannya, siapa gurumu? Pak Gideon, bukan. Saya hanya menyampaikan polanya. Ya, guru agung kita adalah Tuhan Yesus. Dia pemimpin, ya. Nah, membimbing kita. Itu dosen pembimbing kita ini. Guru kita. Barang siapa tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Ya. Sama seperti Yesus. Yohanes 16, ya. Ayo baca lagi. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, nah, saudara, Roh Kudus akan menuntun kita sampai kita menemukan kebenaran demi kebenaran. Amin. Nah, terus bagian berikutnya, saudara. Tugas kita hanya satu, ya, mencari kehendak Allah.
Karena manusia itu punya kehendak, my will, ya. Tapi yang dicari adalah God's will, ya. Mencari kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu dalam diri kita? Banyak orang telah belajar mencari kehendak Tuhan. Dan dalam banyak hal, mereka dengan yakin menyaksikan bahwa Tuhan telah memimpin mereka dengan memberikan jawaban dan petunjuk melalui firman Tuhan. Namun, beberapa kali mereka gagal dalam usaha mencari kehendak Tuhan itu, sering tak diceritakan dengan terbuka. Ya, ada buku-buku kadang-kadang ya, yang dikarang oleh orang. Lalu orang itu mulai cerita bagaimana Tuhan berbicara, dia tahu tentang kehendak Tuhan. Tapi enggak banyak yang cerita pengalamannya bagaimana dia pernah gagal mendengarkan suara Tuhan. Atau mengenal kehendak Allah itu. Ya. Jadi orang itu hanya melihat hasilnya itu. Weh, dia bisa dengar suara Tuhan ya. Tapi orang-orang yang pernah dengar suara Tuhan ini, mengenal kehendak Tuhan ini, dia pernah mengalami kegagalan ya saat dia berusaha untuk mengenal kehendak Allah dan mendengar suara Tuhan itu. Kemarin ada yang tanya di ruang diskusi. Lalu saya jawab begini, ya jangan takut, lakukan aja. Jangan mikir takut salah. Ya, orang-orang yang berhasil hari ini pernah salah dulunya. Cuman dia nggak cerita dengan Anda, dia pernah salah. Yang Anda lihat sekarang dia itu bisa mendengar suara Tuhan dan tahu tentang kehendak Allah. Belajar nih, sampai Anda benar-benar mendapat konfirmasi. Nanti kalau sudah berapa kali Anda diteguhkan dan itu memang benar-benar Allah bicara pada Anda, pengalaman kerohanian Anda, jam terbang Anda itu membuat Anda sekarang semakin mantap dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak kegagalannya itu? Ya, di mana letak kegagalannya itu? Ada dua hal yang menjadi alasan kegagalan mereka. Ya. Pertama, karena Tuhan berbicara kepada mereka seperti kepada Miriam dan Harun, bukan seperti kepadamu Musa. Ya. Nah, yang pertama ini ya, kegagalan mereka. Coba lihat ayatnya. Bilangan 12, 6-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku, berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya, jadi Tuhan itu bicara ada dua versi pada perjanjian lama. Ya, Musa itu ketemu muka dengan Tuhan. Sementara Harun dan Miriam itu kalau dia dengar suara Tuhan mungkin hanya mimpi ya, atau mendapatkan pemberitahuan informasi dari Musa yang pernah mendengar langsung dari Tuhan. Setelah Musa menyampaikan kepada Harun, akhirnya Harun tahu ya tentang suara Tuhan, kehendak Tuhan itu apa, lalu dia sampaikan kepada rakyat Israel. Ya, Harun dapat dari mana? Dari Musa, second hand. Ya, tapi Musa itu direct langsung dengan dia. Bisa saudara, kegagalan itu muncul karena orang itu berpikir ya cara mendengarkan suara Tuhan itu gak usahlah ketemu Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok hanya pilih Musa? Anda tahu ya sejarahnya. Tuhan itu kalau mau berbicara dengan bangsa Israel, dia mengguntur dari langit. Kilat menyambar-nyambar, gunung itu menyala seperti itu ya. Membuat bangsa Israel 3 juta itu ketakutan. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan atau keputusan. Musa, kamu saja yang dengar. Ya. Aku rela gitu, mendengarkan apa yang kamu dengar ya dari Tuhan itu lalu engkau sampaikan kepadaku. Pada awalnya Tuhan itu mau bicara langsung kepada seluruh bangsa Israel. Tapi mereka karena ketakutan kehadiran Tuhan itu,
membuat mereka akhirnya mengambil kesimpulan, hanya Musa aja deh yang dengar langsung. Banyak orang Kristen model kayak begitu. Punya kesempatan untuk dengar suara Tuhan, tapi selalu lempar kepada orang lain. Dalam tanda kutip mungkin seniornya, hamba Tuhan, gembalanya, pendetanya, dan sebagainya. Om, tolong om, gitu. Kiranya om, gitu. Cari tahu dong, Tuhan itu mau ngomong apa ya dengan saya. Gitu. Ya, itu pikirannya orang Israel pada waktu itu. Punya kesempatan dengar suara Tuhan, tapi menyuruh Musa aja yang dengar, gitu loh. Ya, nangkep sudah ya. Semua orang itu punya potensi untuk dengar suara Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan. Pertanyaannya sebenarnya apa? Mau dengar atau enggak? Atau hatinya selalu condong. Biar orang lain aja yang dengar, aku terima hasilnya, enggak apa-apa. Itu merupakan satu faktor. Kenapa orang gagal mendengar suara Tuhan? Dia selalu bergantung kepada orang lain. Bukan bergantung langsung kepada Tuhan. Amin. Jadi Anda harus bedakan ya. Kami sebagai senior-senior di RTM ini, kami ini mentor bagi Anda. Membimbing Anda untuk ketemu dengan Tuhan. Kadang-kadang kami share pengalaman hidup kami dengan Bapak Ibu Saudara ini supaya apa? Merangsang. Ya, paling enggak melihat, oh bisa toh. Mekanismenya diajarkan di kelas pemuridan ini supaya apa? Mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menuju dan mengarah ke tempat itu. Untuk bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sampai ngalami Tuhan, bisa tahu tentang kehendak Tuhan. Karena dengar suara Tuhan. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara di sini semuanya, nggak ada yang budek. Ya, semua dengar suara Tuhan. Ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Di sini ada yang nggak punya telinga? Semua punya ya. Artinya apa? Anda bisa mendengar. Amin. Nggak peduli dari Tasik. Bisa dengar. Ya. Oh, lebih sepi kan? Daripada di Jakarta. Oh enggak sih, rumahnya di ke stasiun. Tulit. Ya. Tapi bisa dengar. Dan saya menunggu kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara. Anda mendengar suara Tuhan. Kalau Anda bimbang, Anda ragu dengan apa yang Anda dengar, Anda boleh share. Nanti kita doa sama-sama supaya Roh Kudus memberikan peneguhan dengan apa yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ya. Oke, lanjut saudara ya. Ini tadi yang pertama ya. Yang kedua, saudara. Kedua, mereka mulai dengan gagasan sendiri, lalu minta petunjuk Tuhan untuk mencapai rancangan itu. Bukan mulai dengan mengosongkan diri sendiri dari keinginan dan rancangan pribadi, lalu pasang telinga untuk mendengar rancangan dari Tuhan. Nah, ini yang kedua, saudara. Penghalangnya adalah memulai dengan gagasan sendiri. Jadi sebelum minta petunjuk, sebelum mendengar suara Tuhan itu, ya, sebelum minta petunjuk kepada Tuhan, dia sudah merancang sesuatu dulu. Dia sudah punya keinginan dulu. Lalu di tengah berkecamuknya, ya, kekhawatiran karena keinginan, ya, gagasannya itu, lalu dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk ke Tuhan. Banyak orang kadang-kadang dia sudah memulai usaha nih. Udah mulai loh. Lalu datang nih, Pak. Saya ini usaha kayak begini ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Nah, orang-orang seperti ini ya akan banyak punya peluang mengalami kegagalan dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa yang sebenarnya dimulai dengan gagasan dia sendiri, betul? Sebenarnya hati kecilnya bunyi apa? Semoga Tuhan bilang, ya, bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya dia sudah punya jawaban serep, betul nggak ya?
keinginan sendiri untuk Tuhan kira-kira jawab begini loh. Kadang-kadang dipoles, Pak, saya buat seperti ini, nanti untuk ini, ujung-ujungnya Pak. Sok jadi pahlawan. Nanti saya akan bantu gereja, ini dan itu dan sebagainya. Nah, baru nanya, kehendak Tuhan atau bukan? Nah, orang-orang yang mau benar-benar cari kehendak Tuhan itu harus mengosongkan dirinya. Buang keinginanmu, buang gagasanmu. Ya, ada satu orang pernah dilayani Pak Andreas habis seminar. Ya, orang itu diantar sama maminya, lalu maminya yang datang. Pak, bisa doain anak saya. Saya lagi di sampingnya beres-beres itu ya, laptopnya Pak Andreas gitu, saya dengerin. Ya, ada apa Bu? Itu? Masa Bapak nggak ngerti? Sudah gede Pak. Gitu. Oh gitu ya, masalah Pak jodoh gitu ya. Oh gitu ya. Oh masalah jodoh gitu. Iya, umurnya berapa? Gitu. Ya udah 38 tahun Pak. Gitu. Wus, gitu ya. Ini perempuan nih. Terus akhirnya si anak ini ditanya Pak Andreas. Nah, ya. Apa yang kamu inginkan? Bisa kami doakan sini. Pak, saya mau kawin. Wah, itu ngomongnya kenceng dan tegas. Saya mau nikah. Pokoknya Pak, coba Pak, supaya apa? Jodoh itu datang dengan segera. Kalau bisa hari ini juga. Instan, ini mie instan. Ya, Pak Andreas itu masih senyum gitu ya. Lalu saya coba perhatiin gitu. Ini Pak Andreas mau ngomong apa ya dengan negara ini? Guys gini, kamu udah doa dengan Tuhan belum? Pak, saya nggak bisa doa Pak. Kenapa? Ya ini Pak, saya bingung Pak. Usia semakin nambah tapi jodoh nggak datang gini. Wow, kan Pak Andreas menyimpulkan dia itu lagi ngimpleng ya, maksudnya lagi keruh dengan keinginannya itu. Lalu Pak Andreas bilang gini, ya, dah, nggak usah mikir kawin, nggak usah mikir nikah. Anak itu marah, nggak bisa, saya harus nikah Pak. Ya, nanti apa kata dunia? Nanti apa kata orang lain? Ya loh. Pak Andreas dengan sabar itu ngomong gini. Ya. Kenapa saya melarang kamu berpikir mau menikah? Dengan kamu berpikir kamu nikah, kamu jadi kayak benang ruwet. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam kondisi seperti ini bagaimana kamu bisa tahu tentang kehendak Tuhan? Keinginanmu itu memblokir Tuhan berbicara, tahu nggak? Tuhan mau berbicara apapun juga, kadang-kadang kamu sudah punya idealis sendiri, sudah punya keputusan sendiri, punya angan-angan sendiri, dan itu membuat kadang-kadang Tuhan sulit untuk menjelaskan kepadamu. Ya, lalu mulai kendor nih marahnya. Ya sudah Pak, yang penting doain. Ya. Yang pertama Tuhan lakukan apa? Hapus semua, ya, semua keinginannya termasuk ingin kawinnya itu. Ya, bersih dari memorinya, bersih dari pikirannya, bersih dari hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Apa terjadi saudara? Ya, sudah. Tunggu aja ya. Nanti pasti kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi. Seminar berapa bulan kemudian ya dia datang ya. Saya pikir, wah ini orang kemarin nih, ya. Saya sengaja deket-deket lagi mau dengerin hasilnya. Apa ya saudara? Puji Tuhan Pak, ya. Bulan depan saya mau menikah. Sudah dapat jodoh saudara, ya. Kapan dia dapat? Ketika dia buang keinginannya. Ya, itu polanya gitu. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya ya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapat. Untuk menembus Allah sampai mengetahui kehendak Allah, kadang-kadang Anda harus merelakan. Keinginanmu harus dibuang. Amin. Siapa mau dengar suara Tuhan? Siapa mau tahu kehendak Allah? Coba semua keinginanmu, tanggalkan ketika Anda mau dengar suara Tuhan. Tuhan, aku nggak pengen apa-apa. Aku pengen jawabanmu. Ya, jangan memulai sesuatu lebih dahulu baru nanya Tuhan. Tanya Tuhan baru mulai. Ya.
nanti pasti Anda akan bisa dengar suara Tuhan dan tahu tentang kehendak Allah. Nah, keinginan itu muncul karena apa? Otak manusia. Penggunaan otak manusia baik untuk mengartikan teka-teki atau menginterpretasi jawaban-jawaban Tuhan, maupun untuk mengarang gagasan atau rencana sebelum meminta firman Tuhan. Itu memberi kesempatan untuk kesalahan-kesalahan masuk sehingga kehendak Allah itu tidak murni. Jadi bagaimana caranya? Mendengar Tuhan dari dalam intuisi. Itu lebih menjamin kebenarannya, ya, kebenaran penyataan kehendak Allah. Kenapa? Karena Anda melatih untuk mendengar suara hati tanpa memakai pikiran Anda sendiri, ya. Nah, Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya. Ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu. Dikasih kuk, ya, supaya bisa jalan bareng. Supaya kehendak Allah yang menuntun Anda, bukan Anda yang menuntun Allah. Amin. Nah, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nanti akan ada yang namanya hamba-hamba Tuhan yang di-reject. Ya, di-reject. Ya. Kenapa, saudara? Mereka dengan lancang melakukan segala sesuatu, nggak pernah tanya Tuhan. Dia klaim, bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Aku akan berterus terang nanti. Aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Pelayanan yang kamu lakukan itu bukan ideku, tapi itu gagasanmu. Itu idemu sendiri. Nyah pembuat kejahatan. Dipandang jahat oleh Allah. Bahkan orangnya yang melakukan pekerjaan mulia melayani itu, pelayanan itu, di-reject oleh Allah. Tuh. Nyah dari hadapanku. Jangan sampai saudara ya, kita sudah sibuk-sibuk, udah repot-repot melayani Tuhan, keluar tenaga, keluar dana dan sebagainya. Kita merasa, wah nanti pasti diterima ini hasilnya oleh Tuhan. Nyatanya Tuhan bilang apa? Nyah pembuat kejahatan. Karena bukan kehendakku yang kamu lakukan. Itu kehendakmu sendiri. Kita tutup dengan doa bersama ya. Bapak Ibu Saudara boleh tirukan. Nah, catatan doa ini bukan mantra, tapi ini polanya saja. Nanti Bapak Saudara bisa ulang ya, bisa kombinasi sendiri. Ya. Kita baca bersama-sama doa ini menjadi pengakuan kita malam hari ini. Ya, Bapak Surgawi, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengetahui kekosongan di dalam jiwa kami. Dan dengan apa kami harus mengisinya. Kami juga berdoa agar Tuhan menyatakan diri kepada kami sehingga kami menjadi utusan Tuhan yang teguh. Perhatikan dulu ya. Sekali lagi poin-poinnya. Berdoa pertama pada Bapak Surgawi agar dia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Tujuannya untuk mengetahui adanya kekosongan di dalam jiwa kita ini, ya. Dan dengan apa kita akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam jiwa ini. Lalu dilanjutkan dengan doa yang kedua, ya. Berdoa agar Tuhan menyatakan diri kepada kami sehingga kami menjadi utusan Tuhan yang teguh. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah selesaikan ya tema haus dan lapar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.